sesuai ajarannya. Untuk membela agama boleh, bahkan membumbun aja boleh. Apalagi berbohong, boleh Ya, berbohong itu. kalau dipikirkan Allah dan kitab kok dibela gitu ya. Jadi gini, kalau kitab suci gini aja, kitab suci kita itu sama kita ada orang injak gitu ya, kita nggak merasa terhina ya, kan begitu kayaknya. Lu mau injak, lu mau bakar itu urusanmu. Tapi di dalamnya imannya yang kita yakini kan gitu. Tapi kalau sebelah kan mau pegang aja harus wudhu dulu. Kalau Sampai itu bilang gini sama si Yang lucunya Ardiansa, gini, Ardiansa. Ya lanjut silakan Kak. Kak. Lanjut gak apa-apa, lanjut, habis itu aku. Ya. Ya Ardiansa, kalau kita bermain licik-licikan, Intan dulu ketua geng, tahu strategi cara menjatuhkan lawan. Aku bisa lebih licik daripada kamu. RT6 hancur di Indonesia. Tetapi karena aku sudah ikut Yesus Kristus, nggak boleh memakai cara licik, tak itu kan Kak Marsha. Iya. Kalau Jadi, aku pakai cara licik, kau hancur semuanya Ardiansa, tak itu kan. Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang menciptakan segalanya ini? Apakah ada tujuan dalam hidup kita? Alkitab memberitakannya. Ia adalah Yesus, bukan sekadar seorang nabi, tapi Sang Mesias, Tuhan kita yang hidup. Dia datang untuk menebus dosa kita, berkorban di salib, dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang abadi. Inilah kebenaran yang mengubah hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah padanya. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel My God is Great 15. Terima kasih. Di Matius 22, karena dia mempersoalkan Matius 20 ayat 22. Di kitab sebelumnya ini, kitab yang tertua ini, cetakan Alkitab tertua, ya 1863. Nggak ada itu Yesus Kristus naik ke ledeh di wik-wik kayak Nabi kau lakukan. Tak gitu kan, langsung turun, dia turun Pak Marsha. Si Ardiansa ini turun, langsung nombak-nombak Intan. Ini kelicikan anak-anak setan ini. Ketika mereka malu, ya, malu terus mereka turun licik ya, teman-teman, terus nombak-nombak biar nggak ada rekamannya. Tahu nggak, teman-teman? Itu kelicikannya ya, mereka itu. Makanya ngeblok langsung. Mereka itu diblok, Bang. dia yang bikin kitab itu kan orang Muslim sendiri, tuh orang Muslim Perancis atau mana itu tuh kayaknya. Iya. Mu'alaf. Jadi mu'alaf yang kecewa. Itu loh, Bang. Ya kayak macam-macam kayak si Agustan, Donditan itu kan mu'alaf-mu'alaf kecewa. Karena di Kristen nggak dipakai. Hanya kecewa. Kadang-kadang Oten ini lucu ya, pada kecewa terus mengkhianati Tuhan. Loh yang salah itu manusia bukan Tuhan kok. Marahnya sama Tuhan. Ganti agama, ganti ajaran kan aneh. Masuk Iya, ajaran setan. Ya memang mungkin mereka anak-anak setan lah yang mu'alaf-mu'alaf ini yang nggak mau bertobat. Ya memang dasarnya memang anak-anak setan. Ya sesuai ajarannya. Untuk membela agama boleh, bahkan membumbun aja boleh. Apalagi berbohong, boleh Ya, berbohong itu. kalau dipikirkan Allah dan kitab kok dibela gitu ya. Jadi gini, kalau kitab suci gini aja, kitab suci kita itu sama kita ada orang injak gitu ya, kita nggak merasa terhina ya, kan begitu kayaknya. Lu mau injak, lu mau bakar itu urusanmu. Tapi di dalamnya imannya yang kita yakini kan gitu. Tapi kalau sebelah kan mau pegang aja harus wudhu dulu. Sampai itu bilang gini sama si Yang lucunya Ardiansa, gini. Ardiansa. Ya Lanjut silakan Kak. Kak. Lanjut gak apa-apa, lanjut, habis itu aku. Ya. Ya Ardiansa, kalau kita bermain licik-licikan, Intan dulu ketua geng, tahu strategi cara menjatuhkan lawan. Aku bisa lebih licik daripada kamu. RT6 hancur di Indonesia. Tetapi karena aku sudah ikut Yesus Kristus, nggak boleh memakai cara licik, tak itu kan Kak Marsha. Iya. Kalau Jadi, aku pakai cara licik, kau hancur semuanya Ardiansa, tak itu kan. Bener loh Kak. Iya. Jadi gini ya, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Maka aku masuk ke Pak Jaka tadi. Mereka kan harus wudhu, harus ini, harus apa. Kalau gini loh teman-teman, karena mereka nggak tahu isinya. Ya, aturan-aturan yang dipakai itu kan aturannya ulama.
Karena Allah tidak pernah menyuruh kamu harus cuci tangan, cebok dulu kalau mau baca Al-Quran, nggak ada itu. Ya. Nah ini orang-orang ini umat-umatnya umat-umat kayak wedus, kayak sapi yang dicocok irungnya, disuruh manut. Oh itu suci, jadi harus bersih, harus suci dulu, kita harus berwudu dulu karena yang apanya yang suci? Nah ini karena mereka nggak tahu isinya. Ya, isinya itu loh, Quranmu yang kamu mau baca harus cuci tangan dulu itu isinya ajaran setan. Ya, ajaran boleh menyakiti orang. Makanya saya bilang dua junjungan ini ya, makanya saya nggak ngikutin baik sesembahan maupun Rasulnya. Mana ada Tuhan mengajarkan boleh membun-bun kalau nggak Allah SWT. Satu contoh, nanti bacaan Mbak Intan tolong nih, dua sosok ini mengajarkan boleh membun-bun. Iya. Ya, kita baca ya. Satu, Al-Furqan 68 dan Al-Isra 33. Tolong Mbak Intan. Teman-teman dicatat ya. Ini ajaran Allahnya ini. Sebentar, Quranku soalnya berbayar, tanamkan mata duitan. Jadi apa-apa berbayar. Beda dengan Ya, teman-teman ini. beda dengan Ya, Alkitab. Kalau ya ini Alkitab teman-teman itu supaya nggak tahu. berbayar. Katanya mereka tuh kalau mau membaca kitab suci. Suci itu kan berarti kan isinya bagus. Ini enggak. Ini karena mereka nggak tahu bahwa Tuhannya yang mengajarkan membun-bun yang sekarang viral itu jika itu di dalam Al-Quran. Selain Al-Furqan penggalan ayat berapa Kak tadi? 68 dan Al-Isra 33. Terus satunya apa? Satunya Al-Isra apa? 33. Al-Isra 33. Isra 33. Nah ini mereka nggak tahu, makanya sama Pak Permadi semalam dibuka kan bahwa di Quranisnya boleh penggala, pancunglah. Ngeri itu. Iya. Tuhan kok ngajari melakukan tindak pidana karena umatnya nggak pernah baca Quran. Makanya ikut-ikutan, yang penting Islam, yang penting tauhid. Nah kalau tauhid tapi ajarannya ajaran bajingan, mau ngapain diikutin? Suruh itu mepet orang Kristen, orang Yahudi suruh dipersempit jalannya. Ini contoh ya, dua sesembahan, dua tokoh di dalam Islam itu ajarannya ajaran setan, baik sesembahan maupun rasulnya. Contohnya di mana? Nih nanti dibacakan Mbak Intan. Di dalam Al-Quran isinya salah duanya ada begini, ada banyak yang lainnya juga. Supaya mereka tahu. Ini Al-Furqan ya, ayat 68 ya. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membumbun orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya hilang Mbak. Terus Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membumbun orang yang diharamkan Allah, membumbunnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibumbun secara jolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembumbunan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah itu. Itu teman-teman. Terus Al-Isra. Berarti kan boleh kan membumbun dengan alasan yang benar. Iya kan? Ini Islam, Tuhannya Islam. Lanjutin dulu Mbak, aku tak matiin ini dulu. Bentar. Oke. Terus di HR Bukhari, teman-teman, ini nabinya ya. 3435, Sahih Bukhari 3435, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sahih Muslim 2167, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasoro dalam mengucapkan salam, dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Itu ajarannya teman-teman ya. Memang seperti itu ya, ngeri ajarannya teman-teman. Itu bukan situasi perang loh ya, bukan situasi perang. Ngelesnya kan dalam keadaan perang ya. Enggak, itu bukan. Bahkan Al-Hasyr, kita lihat Al-Hasyr nih, ini bukan situasi perang. Ini boleh teman-teman, kita lihat Al-Hasyr ya teman-teman. Al-Hasyr itu surat ke-59, ini bukan situasi perang nih ya.
Kita langsung ke ayat 5. Ini boleh nebang pohon tetangganya yang berbuah, boleh diambil pohon atau buahnya, teman-teman. Apa yang kamu tebang di antara pohon korma milik orang-orang kafir nih, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya buah-buahannya ini, boleh diambil, teman-teman. Maka Al-Hasyr itu berapa, Kak terjadi, Intan? Al-Hasyr maka berapa? Al-Hasyr ayat 5. Oh, ayat 5. Oke. Ya. Maka nih teman-teman, apa yang kamu tebang, jadi kamu nebang pohon nih, sama ngambil buah-buahannya milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pohonnya, kan berarti ini buah-buahannya. Maka itu terjadi dengan izin Allah. Ya. Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik tuh. Atas izin Allah boleh ngambil itu. Ya, pohon atau buahnya dari tetanggamu yang dianggap kafir, teman-teman. Bahkan di ayat 6-nya boleh ngambil hartanya tetanggamu yang kafir, ya. Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa'i itu harta yang diambil, teman-teman, dari Itu tanpa alasan ya, Kak? tanpa alasan. Innalillahi. Makanya Jadi coba kalau mana Pak, alasannya? kalau Iya, Pak mereka kan itu itu bukan alasan peperangan, perang. kalau jizyah lewat perang ya, Kak Intan ya. Betul. Bedanya itu ya. Kalau fa'i enggak, asal itu tetanggamu kafir, boleh ngambil hartanya. Makanya jangan heran, duitnya Katolik 28 miliar itu diambil, jangan heran. Karena Itu ajarannya. Pak ya. Iya. Aku mau Gila cerita, ini. Kak. Kan dulu kan di Medan itu kan orang-orang Cina itu kan pada dijarain toh harta-hartanya itu sama orang Islam. Itu berarti halal ya di agama mereka. Halal. Boleh itu sih, Al-Hasyr ayat 5 dan 6. Itu bukan situasi perang loh. Kalau fa'i itu harta rampasan karena orang-orang itu kafir. Iya, orang-orang Cina kan dulu kan di Medan itu kan orang-orang Cina itu kan di ini harta-hartanya dijara sama tetangga sebelah gitu. Tahun-tahun 80-an berapa itu? Itu kan Iya. ada etnis itu toh. Bukan di sana aja, mungkin di Solo itu juga ada pernah gitu. Di Solo juga. Ya, yang waktu ada anti etnis itu toh, kan ada penjaraan, ada pemerkosaan dan sebagainya kan begitu. Itu yang ngelakuin RT sebelah. Itu yang Maaf ngelakuin ya. RT sebelah kan, Pak? Ya, RT sebelah, tapi memang bukan digebyah ya, istilahnya siram garam sama asinya, yaitu ya mereka juga ada yang baik tidak mengakui ajaran itulah, hal-hal yang begitu. Tapi sebenarnya dalam dalil seperti Kak Intan utarakan tadi ada, tapi dia juga menolak dengan alasan tertentu lah, intinya begitu. Jadi kalau dibilang dia alasannya dia itu tetap oknum begitu. Tapi ayatnya kan menguatkan ada sebenarnya gitu. Bahkan lucu lagi Kak Intan gini. Orang yang mau murtad, itu teman saya ada Kak Intan. Serius, saya ngomong serius. Orang yang mau murtad tuh dia ragu dengan ajarannya. Mau tanya ke ustadznya. Dia hafal Quran, tapi nggak tahu artinya yang seperti Kak Marsha utarakan tadi. Dia hafal, ya mau dibilang khatam ya khatam katanya. Tapi begitu tanya-tanya, kejelasannya gimana tentang ini bagaimana, jawabnya begini. Kamu kok mau murtad, kok meragukan kitabmu sendiri, kamu kok kayak kafir, kalau sudah dilabeli kafir, itu menakutkan memang, ancamannya neraka. Orang kafir tuh kayak contoh untuk persembahan itu suruh menyediakan sapi, balik lagi tanya ke Musa, sapinya apa? Besar atau kecil? Turun lagi, balik lagi. Sapinya warna putih atau coklat? Itu dia dijawab begitu. Berarti kamu tuh kafir, tuh nyatanya terus, jangan tanya. Begitu coba. Kan lucu itu. Dia pernah cerita ke saya soalnya mau murtad begitu. Jadi ragunya diucapkan ke saya. Gimana coba? Ceramahnya Pak Sebentar deh, Kak Marsha bolak-balik ditombak itu gimana ini ya? Kak Marsha, ia akan kehilangan nyawanya. ini bolak-balik ditombak kayaknya Kak Marsha nih. Oh ini Pak Marsha kena tombak kan? Yang soalnya pet gitu. Pedang itu adalah
Oh, coba Kak Intan handle. Ya, hostnya aja yang bisa itu. beli kepala nih, kepala kelapa. Kalau Intan Live sendiri itu ada HP memantau gitu, HP satunya lagi memantau. Ini aku ditembak ya atau tidak gitu loh Bang. Ya, contoh beli durian. Dan Pak Marsa, masa ke depan itu loh yang Pak tentang Marsa. Dari tadi ditombaki terus loh. Oke. kok tahu ya Kak Intan ya? Lihatnya dari mana? Tahu. Aduh, Dari aku tadi ditombaki terus, Pak Marsa. teman-teman iya nih udah pada kesurupan ini semua. Jadi udah dibaca ini Mbak Intan. Sudah. Oke, benar nggak di 2 ayat itu bahwa Allah itu mengajarkan boleh membun-bun, ya, Al-Furqan dan Al-Isra. Kalau di Al-Furqan jelas membun-bun dan berzina yang penting dengan alasan yang benar, betul nggak? Betul, itu sesembahan mereka. Nah kita lihat Rasulnya, sama nggak mengajarkan boleh membun-bun? Sunan Nasai 3991 sama Sahih Muslim. Kita makanya kalian kalau misalkan mau baca Al-Quran harus wudhu, percuma. Yang kamu baca itu ajaran setan kok mau wudhu. 3267. 39 ada banyak. Ya 3991. Satu ya. Ngotot-ngotot jadi Islam nggak pernah baca dalil, makanya masih Islam. Ini ya. Intan singkat aja ya. Intan persingkat aja Iya. ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bun-bunlah. Tuh, ini perintah loh, mengajarkan dan memerintahkan untuk membun-bun. Bayangin teman-teman, ya. Makanya 92-nya juga sama Kak. sebanyak 92. Sahih Muslim juga ada di Sahih Muslim, ya. Bayangin dua sosok di dalam Islam, baik Allahnya maupun Rasulnya mengajari ajaran jahat, mengajari ajaran seton. Ajaran seton pasti ajaran jahat, ya. Bagaimana saya suruh ngikutin 2 junjungan ini, baik sesembahan maupun nabinya, wong ajaran setan kok diajari. Nah ini yang sok-sokan teriak-teriak ngikutin ajaran Islam ngapain? Mau baca Quran wudhu, karena itu ayat suci, ayat setan. Pernah nggak dikasih tahu itu bahwa Allah dan Rasulnya mengajarkan boleh membun-bun? Ada yang bisa menyangka nggak ayat-ayat yang tadi saya tunjukkan lewat Mbak Intan bacakan? Masih Islam pantas, cuman Islam cuman KTP-nya doang. Yang penting tauhid. Nah tauhid nek ajaran bajingan ngapain? Yang penting satu. Bener toh Pak? Kalau tauhid tapi ajarannya ajaran setan untuk apa? Mendingan apa? Mendingan kamu tinggalkan ajaran itu, kamu nanam lombok 3 pohon, sembahan ketok wujudnya. Tuh, ada gunanya, ada manfaat. Ya, daripada nyembah tauhid tapi ajarannya ajaran setan. Gak usah banyak-banyak, contoh kecil itu aja. Mereka tahu nggak itu ajarannya? Di dalam Quran perkataan Allah, di dalam hadis ajaran Muhammad. Ya, cuman Islam yang mengajarkan boleh melakukan tindak pidana, baik sesembahan maupun Rasulnya, jelas itu. Makanya jika kepedean ngomong, Islam dan Kristen sama-sama berjihad, kalau dibunuh harus membunuh ini. Nah, itu ajaranmu kok diikut-ikutkan ajarannya kita. Ya, levelnya beda. Ya. Level ajaran setan sama level ajaran Tuhan yang benar. Itu parah ya Kak Marsha ya, seorang tokoh negarawan, wakil Memang dia kan presiden. setan Pak.
Itu kan jelmaan iblis otaknya. Tapi coba ada yang berani mengadukan gitu kira-kira bisa Bahkan masuk sudah enggak ya? dilaporkan Pak, tinggal dilihat aja. Itu. Ya, lanjut dulu Mbak Intan. Kak Intan, Ini Dek. Sebentar. Kak Intan aku turun dulu ya, nanti kalau kakak live aku tak tanya-tanya lagi yang aku pengen tahu gitu. Iya. Oke, makasih ya Dek. Kak. Salam. Tuhan Yesus Kristus berkati. Sama-sama Kak. Itu loh Kak Intan ya, yang Kak Marsha singgung tadi loh. Ada tokoh negarawan JK Hmm. itu kan bisa penistaan melecehkan ajaran kita ya. Mbok ya, apologet-apologet yang ribut berantem sana sini saling membuli itu bersatu aja mengadukan dia, coba sambil menguji hukum kita tuh tumpul enggak, harusnya kan gitu aja ya. Iya, Itu betul. sangat saya sayangkan loh itu. Kenapa kita apologet serang sana, serang sini, bikin lagu, saling mengejek, saling menghina. Malah keluarganya diseret-seret lah yang ini. Kenapa nggak bersatu padu aja? Contoh kecilnya yaitu mengadukan aja yang telah menghina ajaran kita. Itu coba gimana coba. Sedih saya kalau melihat kenyataan yang ada di TikTok tuh kadang. Lanjut Kak Intan. Ini kamar saya dari tadi ditombak-tombak. Intannya ketarik. BAJ Kamu, tadi Kak? loh, mungkin Kak Marsha bilang BAJ tadi loh ya. Apa rungkat dulu Kak? Udah ditombak-tombak loh Kak. Itu Kak Intan lihatnya dari mana toh? Kok aku nggak tahu toh. Bisa lah, Intan bisa deteksi. Oh gitu. Wih, Kak Intan ini canggih ya. Canggih Kak Intan ini sempurna. Kak Marsha, rungkat dulu apa Kak? Sebentar Kak Intan, mau tanya Kak Intan. Kak Intan makannya nasi juga kah? Nasi lah. Bahkan Intan akun Faza itu ya, Intan atur begini. Kalau ngekik Intan, Komal langsung rungkat.